Selamat malam semuanya. Hari ini kita akan masuk ke weekly meeting seperti biasa, dimulai dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya ada dua pilihan ketika teman-teman dihadapkan kedua pilihan. Pilih nomor 1 atau nomor 2 nih. Pertama adalah dapat passive income 500 juta per bulan. Dengan cara apa? Dengan cara punya 10 master di tim kita. Let's say 5 di kiri, 5 di kanan, kita dapat 500 juta sebulan. Kalau teman-teman punya master satu kiri satu kanan itu cepet-cepet tiau mah ada lah sebulan. Kalau punya masternya 5 kiri 5 kanan ya gope tiau lah. Atau Nomor pilihan satu. cepat benar Pak Yamin. Pilihan kedua Pasti adalah nomor 1. yes, pilihan kedua punya total income 1 miliar sebulan. Nah, jauh lebih gede, tapi nggak ada downline-nya yang master. Jadi ini lebih kayak ke jagoan nih, jagoan Kerja sendiri. bakti. Kerja bakti. Kalau kerja bakti nggak dapat duit. Rodi. Ya kerja Rodi ya. Kerja Rodi. Training, bisnis. Aku training ya. Ya. Jadi pilihannya memang kalau kita kerjanya sendirian, bisa jadi Ci Erna mungkin boleh di-mute dulu ya, Ci. Oh, maaf. Ada kresek-kreseknya soalnya. Thank you. Jadi kalau kita kerjanya sendirian, bisa jadi hasilnya jauh lebih gede. Ya iyalah, karuan. Misalnya kita junior master, punya 4 rookie, 2 di kiri, 2 di kanan, rookie-nya kita semua sendiri. Income-nya gede nggak? Pasti gede. Atau jualan sendiri, pairing-nya banyak lagi. Kalau punya beberapa account, wah bisa 3 kali pairing, 4 kali pairing. Income-nya gede nggak? Gede. Cuma nggak punya jenderal nih. Income-nya pasti lebih gede. Jadi tinggal pilih mau nomor 1 atau nomor 2. Karena cara kerjanya berbeda. Kalau nomor 2 ini mesti jadi jagoan, pinter closing. Kalau nomor 1 ini beda. Dia harus jadi leader, harus bisa create orang-orang yang berpenghasilan. Nah, berhubung tadi jawabannya majority pada jawab nomor 1 ya. Ini sepakat dulu nggak nih teman-teman nomor 1? Sepakat. Sepakat nih, bener nih. Income-nya gope tiau aja nih sebulan. Cukup, gope, cukup. Oh, cukup ya. Yang penting punya 10 master. Yang penting master, jadi kan bisa stabil. Betul sekali. Nah, Ya, betul. Yes, kalau yang atas Stabil. ini kita bisa tinggalin bisnisnya nih. Bisa tinggalin, misalnya kita jalan-jalan ke luar negeri atau kita kemana, income-nya stabil. Nah, jadi kalau kita ingin punya bisnis, ingin punya jaringan yang terus bertumbuh dan menghasilkan passive income, pertanyaannya adalah gimana caranya? Training member kita supaya jadi ini rookie jadi master semua. Ya, supaya semuanya jadi master ya. Jadi jangan kita sendiri yang naik panggung ya. Jangan kita sendiri yang ke Jepang, mesti bawa tim ya. Jadi kuncinya adalah kita harus punya super tim yang ikut acara BioGreen yang awal tahun dijelasin sama Romi Rafael. Romi Rafael ya, lebih asik kerjain bisnis ini kita punya super tim daripada kita yang jadi Superman atau Superwoman. Nah, yang di bawah itu ada yang tahu nggak gambar siapa? Nggak ada yang tahu ya? Di bawah Nggak tahu, mana, Bu. Nggak ada yang tahu gambar siapa. Nggak ada yang ngikutin serial silatnya. Oh, ini serial silat. Tahu ya? Iya, bukan Cao Cao. Yang di kiri ini namanya Liu Pei. Liu Pei itu dia punya saudara angkat nih 2, namanya Guan Yu sama Chang Fei. Nah, si Liu Pei ini dia kalau kerja itu tidak sendirian, tapi ada timnya. Jadi meskipun dia bukan orang yang super banget, tapi ketika dia sama timnya, dia menang lawan yang lain-lain. Ini benar-benar dia tuh dari nol banget, bukan siapa-siapa, sampai akhirnya jadi king-nya. Jadi salah satu raja dari 3 kerajaan itu, Sankuo atau Samkok. Nah, sedangkan yang kanan, ini paling Kotim yang tahu ini. Atau Korobi yang tahu ya. Ini namanya Liu Pu. Liu Pu itu dia adalah, ini super banget, orang yang super banget, satu orang si Liu Pu itu bisa dibandingin sama 100.000 prajurit. Jadi dia akhirnya benar-benar mati deh. exactly. Loh, Rembo. kok ada Komo di sini? Ini ada Iya penyusup nih. Ada penyusup nih. Ya, akhirnya dia yang mati. Padahal dia sendiri itu jagonya tuh jago banget, super banget. Tapi ended up dia mati. Matinya kenapa tahu nggak? Dibunuh. Ya iyalah dibunuh. Please deh. Ya matinya memang dia tewas karena dia lagi ngurusin istrinya yang sakit. Bayangin kalau dia nggak kerja sendirian, kan sebenarnya jadi nggak kacau balau kan, dia punya tim yang solid gitu. Kalau yang sebelah kiri ini
si geng bertiga ini dia punya tim yang solid banget. Bahkan bukan cuma bertiga, ended up mereka bertujuh. Karena si Liu Pei ini adalah leader yang luar biasa. Makanya aku ada tanya beberapa leader, pada nonton nggak sih? Ini bukan drama, tapi ini bener-bener serial mengenai leadership gitu. Jadi kita bisa lihat kepemimpinannya si raja-raja itu, mereka gimana caranya bikin strategi perang, kemudian gimana caranya bisa membaca step by step yang akan dilakukan oleh kerajaan-kerajaan musuhnya gitu. Ini benar-benar leadership yang bukan cuma memimpin timnya, tapi juga dia bisa baca kepribadiannya orang lain, kepribadiannya raja-raja lawannya gitu. Jadi bisa menangnya dengan memprediksi apa yang akan mereka lakukan berlangkah-langkah ke depan. Nah, ini minta tolong di-mute dulu ya, teman-teman. Jadi, kuncinya di bisnis ini, kalau pengen punya passive income, bukan caranya jadi superhuman. Bukan caranya kita jadi grandmaster, senior masternya adalah titik kita sendiri, masternya titik kita sendiri, junior masternya titik kita sendiri, rookie-nya kita sendiri semua. Jangan. Karena itu ketika kitanya lagi nggak kerja, ya kita nggak dapat income. Gitu. Harus bangun super team. Oke. Beberapa minggu yang lalu kita bahas mengenai fokus membangun kedalaman, pakai strategi tusuk sate. Masih ingat nggak di bisnis binary harus ada berapa core ke dalam? Baru kita bisa freedom. 10 ya? 15. Waduh! Ini yang ngasih training satu, kenapa materinya beda-beda ya kesimpulannya? minimum 8. Nah lo, minimum 8 lagi. Ini siapa yang jawab ini? 15. Nah lo, 15 lagi, ini kayak bidding deh. 3 kedalaman ya. 3 kedalaman. Aduh, lupa semua. Nanti, aduh, saya sedih sekali. Ini di sate coba dilihat nih, di sate nih ada berapa nih? 10. Nah, 5. Nah, udah dikasih gambarnya gede-gede kayak gitu. Jadi kalau di bisnis binary itu kita punya 10 core, 5 di kiri, 5 di kanan. Kedalamannya 5 lapis kedalaman, ya. Yang ini yang harus kita bangun. Nah, bagaimana caranya? Satu-satunya jalan adalah melalui duplikasi. Kalau apa yang kita lakukan itu tidak bisa diduplikasi, terlalu canggih atau terlalu hebat, maka duplikasi itu nggak jalan, kita akan jadi superhuman. Bukan punya super team, tapi menjadi superhuman. Nah, contoh, apa yang tidak bisa diduplikasi oleh tim kita? Contoh. Power. Power bank. Oh, udah. Power ngomongnya sih. Oh, power ngomongnya nggak bisa diduplikasi. Cara bicara yang seperti apa yang tidak bisa diduplikasi? Yang kayak Ini kok ada... Tolong jangan dendam pribadi ya menyebut nama. Ngos-ngosan, Lus, gak kuat. Oh, oke. Kenapa tuh bisa ngos-ngosan? Kepanjangan atau kenapa? Powernya kuat banget. Wow, berapi-apinya gitu ya? Iya. Oke, nggak semua orang bisa ngomongnya seseru itu, seberapi-api Mesti itu. minum Biogold berapa gitu loh kayaknya. Sama dus-dusnya kayaknya. Iya. Ya. Terus apalagi? Misalnya, kita ngundang orang datang gitu ya, oh ya kumpul di restoran apa, kita yang bayarin semeja gitu. Kira-kira itu bisa diduplikasi nggak sama semua tim kita? Nggak bisa. Nggak bisa. Berat ya, nanti orang pikir, waduh, kalau ngundang prospek itu mesti kita bayarin makan ya. Makannya di resto mahal lagi, makannya di Angke lagi, di Golden Leaf lagi. Wah, gawat juga ini bisnis. Belum apa-apa udah keluar berapa ratus ribu, berapa juta. Nah, itu agak sulit diduplikasi. Ketemu orang di lobby lounge-nya hotel. Nah, itu juga tehnya. Tehnya aja 90.000 ya. Teh tawar. Agak berat duplikasinya. Atau kita presentasi, misalnya presentasi kita itu terlalu canggih. Kita pakai laptop, pakai proyektor, pakai segala macam. Bagus memang. Closing nggak? Bisa closing. Tapi apakah semua downline kita bisa menduplikasi cara tersebut? Apa semua downline kita bisa operasikan laptop? Nggak bisa. Iya, Cierna paling cepat ya jawabnya ya. Nggak semua downline kita punya laptop. Nggak semua downline kita bisa. Udah bisa belinya, tapi belum tentu bisa operasiin laptop gitu. Jadi, belum tentu bisa diduplikasi. Apa sih artinya duplikasi, teman-teman? Niru, oke. Apalagi? Yang mudah diaplikasikan, yang dicontoh. Yang mudah dicontoh.
Apa? Kopi apa? Plek-plekan. Oh, kopi plek-plekan ya. Yang namanya duplikasi itu ada tiga tahap prosesnya. Buat yang member-member lama pasti sudah pernah dengar, tapi mungkin lupa ya. Belajar, lakukan, ajarkan. Belajar, lakukan, ajarkan. Ini adalah prosesnya duplikasi. Harus learn dulu, baru do, baru teach. Dan ini tiga proses ini harus lengkap tiga-tiganya dan berurutan. Apa yang terjadi kalau kita cuma belajar dan mengajar? Tidak melakukan. Habis belajar, baca buku, kita langsung training. Omdo. Iya, omdo. Atau jadi dosen. Jadi educator ya, jadi pendidik, jadi dosen doang. Karena dosen kan gitu, belajar, dia bukan praktisi, tapi dia ngajar. Belajar, ngajar gitu. Yang diajarkan belum tentu bisa dipraktekkan di lapangan. Kalau seandainya yang dilakukan adalah hanya belajar lalu melakukan. Belajar lalu melakukan, tapi dia nggak ngajarin downline-downline-nya, apa yang terjadi? Tidak ada duplikasi. Yes, duplikasi tidak bisa berjalan. Oke. Jadi step-nya harus berurutan belajar, lakukan, ajarkan. Apa yang terjadi kalau kita hanya melakukan dan mengajarkan? Kita kerjain bisnis ini, kita ajarin tim kita, tapi kita tidak pernah datang training, kita tidak pernah belajar. What happened? Yang diajarin salah. Iya, bener. Tidak sesuai sistem. Jadi menurut caranya masing-masing udah. Duplikasinya bisa kacau balau. Nah, jadi harus step by step belajar, lakukan, ajarkan. Nah, aku kasih applause dulu buat 30 yang hadir hari ini. Kurang satu ya, karena satu ini upline ini. Upline yang menyusup. Jadi ada 29. Bagus, ini adalah calon-calon leader yang bisa menduplikasi ke jaringannya. Karena harus belajar dulu, kita lakukan, baru mengajarkan. Nah, ini step by step-nya. Bagaimana cara menduplikasi? Cara duplikasi itu, misalnya kita mau ngajarin presentasi. Cara kita ngajarin presentasi bukan berarti lo masuk kelas, lo dengerin gue presentasi, terus lo jalan sendiri presentasi ya, gitu. Nah, tadi aku ada member baru yang tadinya berencana seperti itu. Karena beliau tipikalnya kolerik, kan. Kolerik itu tipikal yang mandiri, dia nggak mau bergantung sama orang lain untuk presentasi-presentasi, sehingga dia maunya diajarin nanti dia jalan sendiri gitu. Nah, apakah step by step-nya seperti itu? Kalau di bisnis jaringan nggak bisa. Kalau kayak gitu, oke, bisa presentasi mungkin, tapi kan belum ada power ya. Artinya dia belum ada pengalaman pribadi pakai produk, belum ada kalau ditanya pertanyaan marketing plan yang agak jelimet atau perizinan dan lain-lain mungkin belum bisa jawab gitu. Sehingga nanti akhirnya kesempatan closing-nya jadi lebih kecil. Atau harusnya closing-nya platinum, 3 platinum, dia malah closing-nya silver. Atau 1 box malah. Jadi, kalau mau jaringannya gede, duplikasinya mesti bagus, inilah step by step-nya. Pertama itu, upline lakukan, si downline baru memperhatikan dulu. Jadi, jangan nyela, jangan nimpal-nimpal pada saat upline-nya presentasi gitu ya. Diem aja, pelajarin aja. Gitu. Nah, setelah selesai presentasi, si prospek udah pulang, baru kita ada sesi diskusi, membahas presentasi tadi itu apa yang bisa dilakukan, apa yang dia belum tangkap, apa yang segala macam deh, kita ada diskusinya. Jadi, upline presentasi dulu, downline-nya nonton. Nah, ini pun bukan 1 kali, bisa jadi 2 kali, 3 kali, bisa jadi 5 kali, tergantung dari si downline-nya juga. Dia udah nangkepnya seberapa. Nah, kalau downline-nya mulai menguasai gitu ya, mulai bisa marketing plan atau mulai bisa produknya, bisa bagi tugas. Nah, ini langkah kedua. Langkah kedua adalah upline tetap yang presenter utamanya, si downline baru ini membantu misalnya dia bertestimoni, atau dia membantu menjelaskan produknya, atau dia membantu menjelaskan marketing plan-nya, sepotong aja. Gitu. Jadi dia mulai masuk pelan-pelan. Setelah selesai presentasi, kita diskusi. Itu juga bisa beberapa kali. Nah, lama-lama dia udah mulai lebih menguasai lagi, dibalik. Yang ketiga itu, si member baru yang presentasinya banyakan, kita bantuin. Bisa jadi kita backup aja nih, kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh, kita yang jawab pertanyaannya. Atau dia presentasi, misalnya agak panjangan, kita presentasinya lebih singkat, kita mungkin bagian strategi 3 titiknya aja, gitu ya. Setelah selesai itu, prospek pulang, tetap ada diskusinya lagi. Jadi ada proses coaching-nya di setiap kali presentasi. Nah, ini prosesnya. Jadi ada step by step-nya. Nggak bisa tiba-tiba kagak pernah SD, nggak pernah TK, nggak pernah SMP, nggak pernah SMA, maunya S2, maunya S3. Nggak bisa. Nah, yang keempat, si downline kita yang baru ini presentasi utuh dari awal sampai akhir, kitanya diem. Kita upline-nya diem. Kita upline diem, setelah selesai presentasi, prospek pulang, baru kita diskusikan.
kita coaching di situ. Nah, yang kelima, ini mulai duplikasi jalan. Yang kelima ini downline presentasi, downline-nya dia, cucu kita ya, downline-nya dia yang nonton, yang belajar, memperhatikan. Setelah itu mereka ada sesi diskusinya, they talk, gitu. Jadi duplikasi ini, jangan berharap duplikasi terjadi dengan sendirinya. Nggak mungkin duplikasi itu terjadi dengan sendirinya. Tiba-tiba komplain, downline gue nggak ada yang jalan ya. Ya situ ngajarin nggak? Kalau nggak diajarin, ya duplikasi itu memang nggak bisa terjadi dengan sendirinya. Anak aja kalau nggak diajarin jalan, mungkin dia nggak akan pernah jalan, dia diem aja. Atau anak dibesarin sama apa yang di film-film tuh ya, dibesarin di hutan. Mungkin jalannya bukan jalan ala manusia, tapi jalannya ala, misalnya dibesarin sama gorila, gayanya kayak gorila jalannya gitu ya, pakai tangan juga, pakai kaki juga. Jadi duplikasi itu, karena tidak terjadi dengan sendirinya, kalau kita mau terjadi duplikasi, kita harus sengaja bangun duplikasi tersebut dan harus fokus. Kita bicara sekarang mengenai presentasi. Bagaimana presentasi yang bisa diduplikasi? Ini penting sekali. Kenapa? Karena presentasi, kalau cuma sekedar bisa closing, tapi cuma kita doang yang bisa lakukan, maka selamanya kita doang yang bisa presentasi. Misalnya kita presentasinya 2 jam, atau kita presentasinya 3 jam. Downline kita nggak bisa-bisa, boro-boro bisa. Kita ngajarin yang 15 menit aja, mungkin 5 kali, 10 kali baru dia bisa. Apalagi yang 2 jam, 3 jam, pasti downline kita ngerasanya, udah deh, lu aja deh yang presentasi, gue nggak bisa. Lu aja deh yang presentasi, gue nggak bisa. Gitu. Jadi, kalau kita mau presentasi kita bisa diduplikasi, maka presentasi kita harus sederhana. Dan nggak boleh panjang lebar, gitu ya. Jadi, maksimal banget, maksimal 30 menit. Kalau bisa malah 15 menit selesai, 15-20 menit ya. Dan presentasi itu sudah harus mengcover perusahaan produk marketing plan. Perusahaan produk marketing plan. Kalau 30 menit nih, 30 menit udah agak panjang, ya boleh sekaligus cover platform untuk digital marketing sama support system. Kita jelasin juga. Bahwa kalau platform digital marketing, join, begitu jadi member, udah dapat 3 website. Websitenya apaan aja, cara pakainya gimana, terus ini udah nge-link sama WhatsApp kita, dan bla 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 gitu ya. Kemudian untuk support system, kita ada training dari perusahaan, kita juga ada training dari tim leader masing-masing gitu. Nah, itu kita bisa jelasin juga. Tapi kalau presentasi 15 menit, at least mengcover 3 hal penting ini, perusahaan, produk, dan marketing plan. Nanti di belakang aku akan jelasin lebih detail lagi apa yang diomongin ketika kita jelasin perusahaan, produk, dan marketing plan. Di sini yang ikut sesi hari ini, siapa yang bisa presentasi selesai 3 hal ini dalam waktu 15 menit? Ngomong. Ayo, siapa yang bisa presentasinya? Oh, oke. Kotim jawab, saya. Siapa lagi yang bisa presentasi? Koyong bisa 15 menit ya, Koyong ya? Bisa lah. Termasuk produk ya? Ya. Oke, good. Semenit juga bisa. Hah? Semenit juga bisa. Yang diomongin kalau semenit. Nah, yang lain gimana nih presentasinya? Udah pada bisa presentasi belum? Ko Fedrik, kalau presentasi berapa lama, Ko Fedrik? Saya belum pernah presentasi. Oh, belum pernah presentasi ya? Udah pernah ikut upline presentasi belum? Belum pernah. Presentasi perusahaan produk marketing plan, nanti aku akan contohin ya setelah ini. Dan ini harus dilakukan secara konsisten. Jadi ada kecenderungan, terutama member-member yang kreatif, yang pintar ya. Kecenderungannya apa? Senang revisi. Jadi kalau dia udah presentasi kayak 2 minggu, 3 minggu, atau sebulan gitu, kayaknya ini diubah deh, lebih bagus deh. Kayaknya ini diubah deh, lebih bagus deh. Sehingga tidak ada presentasi yang standar, dan downline akan kebingungan untuk catch up-nya. Berubah lagi upline gue presentasi, berubah lagi upline-nya presentasi, gitu. Jadi, kita harus ulangi terus-menerus dengan cara yang sama. Jangan tergiur untuk sering-sering mengubah. Sering-sering ngubah presentasi, waduh, itu ibaratnya kita kasih tahu downline A, gitu. Nanti kita kasih taunya berubah B, ntar kasih taunya C, gitu. Downline-nya bingung, gimana cara presentasi yang benar sebenarnya, berubah-berubah terus upline-nya. Ini secara konsisten kita ulangi aja presentasi 15 menit ini the same way sampai berapa lama sehingga kita menjadi master untuk presentasi tersebut. Nah, ini teorinya dari buku Outliers, kita sering bahas ya, buku Outliers bilang kita akan menjadi master untuk suatu hal kalau kita sudah melakukan hal tersebut berulang-ulang selama 10.000 jam. 10.000 jam. Jadi kalau kita mengerjakan bisnis ini 4 jam sehari, maka untuk jadi master di bisnis ini, untuk jadi master presentasi dengan cara tersebut, kita butuh waktu 7 tahun. 7 tahun. Kalau kita konsisten 4 jam per hari, kita butuh 7 tahun untuk jadi master.
Nah, sekarang kita masuk ke presentasi. Presentasi standar 15 menit ngomongin apa? Ngomongin 5 hal ini ya. Ini kalau ini boleh 20 menit, boleh 30 menit deh kalau udah 5 hal ini. Pertama kita bicara mengenai perusahaan. Perusahaan itu nggak perlu terlalu panjang, cukup 1 menit. Kita kasih tahu kalau perusahaan network marketing, perusahaan distribusi penjualan langsung gitu ya, network marketing di Indonesia legalitasnya itu harus punya SIUP KBLI 47999, bukan SIUP biasa. SIUP biasa itu buat perusahaan perdagangan biasa, tapi ini SIUP KBLI 47999. Kalau ditanya sama tipe C, tipe melankolis, minggu lalu kita belajar tipe melankolis ya. Ini apaan sih SIUP KBLI 47999 yang ngeluarin siapa? Siapa yang bisa jawab? Kementerian Perdagangan. Belum. Yang keluarin adalah BKPM. Badan Koordinasi Penanaman Modal, ya. Yang diatur memang yang ngaturnya adalah Kementerian Dalam Negeri, Kemendak. Nah, kemudian yang kedua menjadi anggota APLI, jadi anggota APLI. Kenapa sih harus jadi anggota APLI? Barat dokter, ya kalau mau tahu dia bagus apa enggak, sudah benar apa enggak ya dia harus anggota ID. Ya. Nah, kalau perusahaan-perusahaan yang tidak tergabung di APLI tapi bergabung di asosiasi yang mirip-mirip gimana? Nah, walau alam lah. Tengok dulu lah, semoga benar. Ya, banyak orang yang nggak tahu ya, jadi mereka pikir, oh sama aja kali, APLI lah, AP2LI lah, whatever lah, mirip-mirip ya. Jadi di Indonesia itu satu-satunya yang ditunjuk sama World Federation of Direct Selling Association atau asosiasi MLM dunia itu adalah APLI, APLI, bukan lainnya. Nah, jadi kita sudah tergabung di APLI dan sudah memiliki SIUP KBLI 47999, kemudian kantornya milik sendiri, punya training center, kalau di Jakarta adanya di Spring Hill Office Tower, mendapatkan penghargaan-penghargaan dari segi produk, customer service, the most trusted MLM, sistemnya bisa dipercaya, dan dari halal juga kita dapat penghargaannya ya tahun kemarin di Malaysia. Terus, kita juga bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan pembuat ingredients atau bahan aktif terbaik dari seluruh dunia. Ini semua kita bisa tunjukkan, jadi kalau biasanya aku presentasi itu, aku bawa starter kit ya. Aku bawa, coba sebentar aku share, masih bisa dilihat nggak ya? Biasanya kalau presentasi itu, aku bawa starter kit ini, starter kit yang 120.000 karena di dalamnya ada company profile perusahaan. Ini pokoknya tiap presentasi cuma bawa pouch ini. Nah, di dalam starter kit ini ada penjelasan company profile, ada penjelasan produk-produk. Ini enak banget pakainya. Terus bawa sampel-sampel ya. Untuk menjelasin produk, jadi ada wujudnya. Jangan cuma ngawang-ngawang doang apel stem cell, tapi orang bingung apaan sih buah apel atau apaan gitu ya. Jadi untuk perusahaan, teman-teman apakah sudah clear ini yang dijelasin? Oke, ada yang punya pertanyaan dulu mengenai perusahaan? Ini 1 menit kita jelasin bahwa perusahaan ini punya legalitas, sudah memiliki SIUP KBLI 47999 dan sudah menjadi anggota APLI, ada kantor milik sendiri, ada training center, dapat penghargaan-penghargaan, ini bisa ditunjukin di di starter kit ya, sambil nunjukin aja sekilas-sekilas gitu. Terus bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan pembuat ingredients atau bahan aktif terbaik dari seluruh dunia, itu semuanya ada logo-logonya di starter kit. Ini udah clear 1 menit? Clear. Clear ya, simple kan? Buat teman-teman yang belum punya, aku rekomendasikan harus punya, terutama yang ngejalanin bisnisnya ya, harus punya starter kit yang 120.000. Bedanya cuma 60.000 kok dari yang e-starter kit, tapi kan e-starter kit kita nggak bisa nunjukin kalau kita presentasi offline. Nah, jadi kalau mau nunjukin Pak Leri, ya di sini ada fotonya Pak Leri, nunjukin kantor, di sini ada alamat-alamat kantor gitu, bonafit. Dan ini sangat penting buat ketika kita berhadapan dengan prospek-prospek kita yang tipe melankolis, tipe data. Kalau kita cuma ngomongin doang, mereka nggak akan percaya, mereka harus ngelihat sendiri gitu ya. Ini perusahaan-perusahaan yang bikin bahan aktif, semuanya transparan, terbuka ya. Gitu. Oke. Nah, itu untuk yang pertama, untuk perusahaan. Kedua, kita masuk mengenai produk. Produk kita nggak perlu jelasin satu persatu secara detail. Kita cukup kasih tahu bahwa produk kita itu kategorinya ada kesehatan, ada manajemen berat badan, kecantikan, perawatan tubuh, dan aksesoris. Nah, biasanya aku akan menjelaskan tergantung sama orangnya ya. Kalau dari pas ngobrol-ngobrol atau kita kenal, kita tahu dia concern kemana, bisa ke produk yang dia concern. Tapi
paling gampang kalau kita presentasi buat downline kita jelasin 3 yang best seller aja. 3 best seller itu apa? Hotel. Apa? Biomile. ASC, Biomalt, Biogold. Yes, betul sekali. Apple SC, Biomile, Biogold. Nah, itu biasanya aku udah mama. Aku udah siapin sampel-sampelnya lengkap di dalam pouch ini. Jadi aku siapin bahkan ada sampel Rogenic juga karena orang tuh kadang-kadang pengen nyium wanginya, pengen cicipin lah. Pokoknya kita ready lah. Bahkan yang kayak Benevia segala macam itu aku bikinin juga sampel kecil-kecil seperti ini di botol-botol. Jadi mereka bisa cium. Kalau kita bawa botol-botol 400 ml kan nggak mungkin ya, berat, bisa sekoper. Jadi aku udah satu pouch gini udah lengkap. Nah, kalau produk itu biasanya kalau Apple kita bisa langsung demoin pakai betadine lah sambil cerita ya singkat. Tapi kita bisa jelasin aja bahwa untuk produk-produk ini semua range harganya 1 juta ke bawah. Artinya apa? Artinya masih bisa kebeli sama orang-orang Indonesia gitu. Jangan sampai produknya gile, suplemen tapi harganya di atas 1,5 juta, berat lah apa segala macam gitu ya. Pokoknya ini harganya 1 juta ke bawah, dari 100 ribuan sampai 900 ribuan. Unik, nggak ada kompetitornya. Kemudian ada BPOM dan halal MUI. Semua produknya ada BPOM, ada halal MUI gitu ya. Nah, tiga best sellernya adalah Apple SC, fungsinya adalah untuk menutrisi stem cell di badan kita, sehingga menormalkan kembali regulasi tubuh. Biasanya yang konsumsi merasakan manfaat apa? Nah, itu tergantung siapa yang kita jelasin. Kalau yang kita jelasin wanita, ya kita bisa bilang, biasanya yang konsumsi ini pada saat datang bulan itu nyeri haidnya sangat berkurang. Kemudian, kalau ada problem di liver, ya ini memperbaiki dengan cepat SGPT, SGOT, gamma GT. Ini bantu juga ginjal, ada proses detox juga karena ada super antioksidan. Udah, paling kayak gitu. Nah, misalnya orang yang kita temuin ini adalah sales atau dia businessman, dia suka entertain customer, kita bisa kasih tahu bahwa kalau orang mabok alkohol ya, bisa konsumsi ini. Konsumsi ini cepat sobernya, cepat sadar lagi. Jadi at least bisa pulang nyetir pulang. Kalau dia punya anak-anak, kita bisa kasih tahu ini baik sekali untuk anak-anak kalau sariawan, kalau sering mimisan, atau kalau teman-temannya sakit nggak gampang ketepak gitu. Itu Apple SC. Tergantung siapa lawan bicara kita ngomongnya kayak gitu. Kemudian si Biogold ini paling simple. Ini adalah ginseng Korea. Fungsinya adalah sebagai obat kuat herbal. Udah selesai. Jadi ada efek depan tanpa efek samping. Si Biomalt ini bahan aktifnya apa? Bahan aktifnya ginseng dari India dan ginseng dari Peru. Sehingga, ini manfaatnya adalah untuk menurunkan hormon stres. Kalau hormon stres turun, yang naik itu adalah hormon happy sama testosteron. Jadi ini baik juga untuk program punya anak. Buat pasangan-pasangan yang mau punya anak. Udah. Terus kalau kita tahu dia ada tetangga, ada teman atau saudara yang kanker, kita kasih tahu juga bahwa ini menghambat pertumbuhan sel kanker. Ini baik buat otak dan syaraf. Kalau audiens kita orang manula ya, orang tua. Kalau ada bawa anak kecil, kita bilang bahwa ini meningkatkan fokus sehingga anak-anak bisa lebih konsentrasi di sekolah untuk pelajarannya gitu. Jadi basically kita nggak perlu jelasin semuanya, tapi dicocokkan aja sama dia, sama si audiensnya. Udah 3 itu aja. Kalau secara umum. Kalau memang spesial nih kita ketemunya prospeknya ini memang obes gitu ya, memang kelebihan berat badan, kita bisa jelasin si BioFit sama Rogenic. Jadi tergantung case by case. Kalau jewelry, aksesori kita mendingan pakai aja dari awal. Pakai, jadi kita tunjukin ini salah satunya. Kalau pengen lihat-lihat yang lain nanti ada katalognya, gampang. Udah, produk udah kayak gitu doang. Produk mah cuma 5 menit. Simple. Kemudian semua produknya ada uji klinis. Kasih lihat salah satu dari brosur. Brosur kita di sini dijelaskan uji klinis ya. Misalnya ini, kenapa Apple SC sangat penting buat tubuh? Karena dia bisa meningkatkan P53 atau polisi kanker di tubuh kita. Kalau enggak, ada radikal bebas, penuaan. Ini pasti turun, P53-nya tidak ada yang mengontrol pertumbuhan sel kanker. Kalau konsumsi Apple SC, P53-nya naik. Ini uji klinis. Udah selesai produknya. Nah, untuk produk 5 menit kira-kira teman-teman bisa? Bisa. Bisa ya? Bisa. Oke, 2 yang bisa. Yang 40? Bisa. 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 Bisa, Lus.
Mantap, mantap. Nah, yang ketiga, marketing plan ini paling penting buat aku. Kenapa? Karena kita tentunya berharap closingan-closingan kita bukan cuma sekedar pakai-pakai doang, tapi mau menjalankan bisnisnya. Maka dia harus paham marketing plan-nya dulu. Ketika menjelaskan marketing plan, poin yang penting adalah kita jelaskan bahwa keanggotaan itu hanya 1 kali seumur hidup, kita mendapatkan income harian, tanpa batas kedalaman, payout-nya terbesar di Indonesia, dan nggak ada kewajiban-kewajiban belanja bulanan. Ini banyak orang trauma MLM karena ada kewajiban belanja, sehingga mau nebus bonus berapa ratus ribu aja mesti minimum tutup poinnya 2 juta atau berapa, itu berat sekali. Nanti di belakang aku akan kasih contoh untuk marketing plan-nya. Dia boleh 10 menit nih marketing plan. Boleh lebih panjang ya. Kalau platform online, tadi aku udah jelasin, setiap member itu mendapatkan webpage pribadi, bisa login, semua historical record-nya, dia punya penjualan, timnya, semua membernya, join dari tanggal berapa, per hari income-nya berapa, itu semua ada record-nya di webpage pribadinya, dan dia juga mendapatkan 3 website pribadi. Jadi tidak perlu meng-hire orang, bayar orang, bikin website sendiri, bayar jutaan-jutaan, nggak perlu. Website-nya kita keren, udah interaktif ya, ada video-videonya, dipencet bisa langsung chat ke WA kita gitu. Dan disediain juga konten-konten harian variatif. Jadi buat yang pengen ngejalanin bisnis ini secara online, misalnya pasang status WA dan lain-lain, itu bisa ambil konten harian yang sudah disediakan, nggak perlu bingung bikin konten sendiri. Nah, yang kelima terakhir, support system. Support system itu apa? Kalau kita bukan orang network marketing, masuk ke perusahaan MLM, nggak ada yang ngajarin, itu biasanya bisa jalan nggak? Susah ya? Kita dikasih pesawat jet, tapi kita nggak pernah nyetir pesawat jet. Biasanya nyetir mobil atau nyetir motor. Nggak bisa nyetir. Makanya perlu yang namanya support system atau sekolahnya. Nah, di BioGreen sudah ada sekolahnya. Ada pelatihan-pelatihan dari perusahaan maupun tim leader yang sudah terbukti melahirkan ratusan leader berpenghasilan lumayan, di atas 50 juta per bulan. Gitu. Jadi bukan orang yang menuntun tapi sama-sama meraba, cuma baca-baca dari buku doang, tapi praktisi-praktisi yang sudah terbukti hasilnya, dan mereka mengajarkan bagaimana caranya supaya bisa menjadi seperti mereka juga hasilnya. Gitu, udah kayak gitu doang presentasinya, tinggal marketing plan yang aku belum jelasin. Nah, marketing plan ini memang bukan dari perusahaan, ini memang aku buatkan khusus untuk tim, jadi tolong dijaga juga, nggak usah di-share ke tim-tim lain, karena masing-masing leader itu pasti punya cara sendiri-sendiri. Kita juga hargai ya, misalnya leader kita bikinin makanan buat timnya, ya jangan dibagi-bagi ke anak orang gitu, yang ngapain juga kan. Nanti yang ada leadernya komplain, kenapa lu sok-sok ngajarin tim gua gitu, belum tentu ajaran dia sama gitu. Jadi kita fokus aja yang namanya ngerjain bisnis jaringan, fokus ke ajarin tim kita, nggak usah sok pinter ngajarin timnya orang lain. Oke, nah ini gimana cara pakainya? Ini simpel banget, kita cuma ngejelasin bahwa ketika orang join, either yang 60.000 atau yang 120.000, itu udah langsung jadi member. Jadi member, tapi belum jadi silver, gold, atau platinum. Jadi member itu bisa ngorder, udah bisa jualan, dapat keuntungan penjualan dari selisih harga jual sama harga beli, gitu, udah bisa login. Tapi kalau pengen dapat duit yang lebih gede, itu beli produknya ya. Kalau orang beli produk, 1 paket kurang lebih 2 juta, nama membership-nya silver. Kalau beli paketnya 5 paket, kurang lebih 10 juta, nama membership-nya gold. Kalau 10 paket, namanya platinum. Bedanya apa? Bedanya silver gold itu adalah paket buat user. Sedangkan platinum adalah paket buat bisnis. Karena income-nya, perhitungannya beda jauh. Income cuma ada 3 macam. Sponsor, pairing, dan ketik. Bonus sponsor, itu standar perhitungannya gimana? Per penjualan, per paket, kita dapatnya $30. Nah, jadi kita langsung tuntun ke yang kanan dulu, yang platinum. Yang platinum dulu ya. Kalau kita member platinum, kita closing teman kita mau coba 1 paket atau silver, maka kita dapatnya $30. Kalau teman kita mau coba 5 paket, ya $30 kali 5, jadinya 150. Teman kita mau ambil 10 paket, ya 10 paket kali $30 jadinya $300. Ini very simple, nggak usah dihafalin. Bedanya apa kalau gold? Kalau gold itu dia seandainya closingnya membership yang di atas dia, maka dia dapat jatahnya tidak full lagi, dapatnya 200 instead of dapat 300. Kalau closingnya silver,
Closing platinum bukan dapat 200, bukan dapat 300, tapi lebih kecil lagi dapatnya 100. Kalau closingnya gold kan di atasnya dia juga. Dia dapatnya bukan 150, tapi 50. Udah bedanya di situ. Kedua, bonus pairing. Bonus pairing kalau ada penjualan tim kita biasanya ini aku langsung gambar pakai bolpen gitu ya, digambar ke arah orangnya, kiri sama kanan, ada si A, ada si B, masing-masing satu paket, maka kita dapat pairing satu pasang $22,5. Kalau tim A punya omset sendiri banyak, misalnya 100 paket, di tim B punya 100 paket juga, terjadi 100 pasang. Di Platinum, ini akan dibayar semuanya dengan rumus, nah kita coba masukin, terus jumlahnya taruh di sini, ditulis pakai tangan aja, hitung pakai kalkulator di HP. Bagaimana kalau seandainya omset yang sama terjadi dan kitanya gold, nah itu dihitung, taruh di sini perbandingan, kalau silver gimana dibikin perbandingan. Kasih tahu ini ada batasnya sekian-sekian, rumusnya beda. Udah bandingin sama dia, terus kita tanya, kira-kira bedanya lumayan nggak? Iya, beda jauh lah. Ini hitung-hitungannya beda jauh. Oke, terus bonus ketiga, ongkos ketik. Ongkos ketik hanya untuk member bisnis. Ketika meregistrasikan member baru atau yang ada yang mau beli produk, kita ngetikin, dikasih ongkos ketik $4,5 per paket. Tuh. Nah, semua bonus ini dibayar di hari yang sama, dengan kurs, kalau platinum itu pencairan kursnya bisa di 12.000, sedangkan silver dan gold pasti di 10.000. Kira-kira bedanya jauh nggak? Biar dia yang jawab. Gitu ya. Terus, setelah itu, ini. Orang kan bingung ya, ini satu paket tuh kayak apa sih? Satu paket itu 90 BV, 90 BV apa? Berdasarkan ini. Tiap produk ada BV-nya. Tiap produk ada BV-nya. Jadi, dia boleh kombinasi. Misalnya Terus di slideshow lebih gede, Lus. Oh, oke. Nah, misalnya dia beli apel SC sama Biomalt 2, gitu kan 90 BV, dia udah silver. Kalau mau gold, 450 BV ke atas. Boleh kombinasi, masing-masing mau berapa gitu ya. Nah, ini cuma price list hanya membantu aja. Tapi ini kita tidak jelaskan terlalu detail. Yang penting sininya, marketing plan-nya. Oke. Marketing plan udah. Yang penting ini dia paham, mungkin dia akan tanya-tanya lagi, di sini kita paling jawab-jawabin lagi, terus kita login ke kita kasih lihat di sistem. Kita contohin. Nah, buat member baru, kenapa jangan presentasi sendiri? Karena duitnya belum nongol. Apalagi yang baru join beberapa hari, mungkin masih nol duitnya. That's why, di bulan pertama, itu harus buru-buru menciptakan history yang bagus, historical record-nya. Minimal harus closing 4. Kenapa closing 4? Supaya balik modal dan udah ada profit. Jadi, momentumnya dapat. Kalau di awal-awal kita slow banget, closingnya kayak cuma satu box odol, satu box apa gitu, sabun mandi gitu. Enggak. Balik modal juga kagak gitu ya. Itu rollingnya akan lama banget. Sehingga nanti ketika mau prospek sendiri, even udah bisa jelasin dengan lancar, orang kan biasanya nanya, lu udah join berapa lama? Lu udah dapat berapa? Nggak bisa jawab. Hasilnya dikit. Nggak ada momentumnya. Nggak ada histori yang bagus, jadi orang juga tidak terinspirasi untuk mau ikut kita. Makanya, di awal-awal presentasi, jangan pernah presentasi sendiri member baru. Member baru tugasnya hanya mengundang dan edifikasi upline-nya. Kalau belum paham edifikasi, ya member-member baru nanti bisa minta ke upline masing-masing, link training kita yang edifikasi. Nah, tugasnya itu aja, upline-nya yang presentasi. Upline presentasi cukup memperhatikan dan mempelajari. Nanti kalau udah closing kan dapat income. Nah, itu yang penting. Dapat income, memperhatikan. Jadi, udah bisa presentasi, udah punya bukti income, bulan kedua bisa presentasi sendiri. Dan udah bisa bantu downline-nya karena udah punya bukti income. Kalau kita nggak punya bukti income, kita bantu downline juga nggak ada power. That's why bulan pertama penting banget. Bulan pertama udah harus closing 4, udah harus rookie. Caranya gimana? Bikin janji sebanyak-banyaknya, biar upline-nya yang presentasi. Nanti diajarin kok sama upline-nya. Diajarin cara bikin janji, diajarin cara milih prospek ya, yang skala prioritas 1 kayak apa. Gitu. Oke. Sampai sini presentasi untuk marketing plan, ada yang mau tanya dulu? Ini pada berasap atau? Terus? Ya. Pada saat presentasi produk itu, testimoni itu perlu dimasukin apa enggak ya? Not really, kecuali kalau ditanya. Oh gitu ya? Iya. Jangan sampai kita menjadi fokus sama produknya panjang lebar presentasi semua testimoni dan tidak ada waktu untuk marketing plan, atau bukan tidak ada waktu ada tapi daya konsentrasi orang, daya tahan dia untuk fokus itu udah nggak ada. Oke. 15 menit udah harus selesai semua. Walaupun misalnya related dengan kasusnya gitu.
Oh, kalau ada kasus tertentu dan dia nanyain ada nggak orang yang sembuh atau ada nggak orang yang bantu? Ya boleh tentu keluarin, masa dicuekin. Oh, oke. Enggak, maksudnya tanpa ditanya apakah kalau kita udah tahu nih kasusnya penyakit misalnya cancer gitu. Kita boleh mengarahkan ke 1-2 testimoni yang yang related dengan kasus itu gitu. Boleh ya? Boleh, asal hati-hati jangan terpancing kepanjangan. Nanti udah 15 menit sendiri, orang nggak bisa fokus lagi di marketing plan. Oke. Terus satu lagi. Kalau udah jelas-jelas kita tahu prospek kita itu memang kasusnya untuk kesehatan ya. Apakah kita perlu menyampaikan juga marketing plan? Oh, tetap dong. Marketing plan harus. Oh gitu ya. Nggak dia merasa di prospek gitu. Kecuali dia bilang nggak mau, it's okay. Kita nggak usah paksain kalau nggak mau. Ditawarkan nggak perlu. Kalau kita tanya sama dia, ini ada bisnisnya juga, ada cashback-nya juga, apa boleh saya jelasin cashback-nya? Kalau dia bilang oke, ya silahkan. Oh gitu ya. Tapi jangan pernah kita menjudge bahwa udahlah dia cancer, dia sakit, dia cuma mau produk aja. Tetap kita offer dulu. Boleh saya jelasin untuk cashback-nya? Kalau repeat order dapatnya berapa? Terus kalau referensi ke teman dapatnya berapa? Oh gitu ya. Nah, itu untuk marketing plan. Jadi sesederhana itu. Aku udah bikinin videonya juga yang benar-benar ngejelasin step by step-nya ini. Nanti bisa di request di grup masing-masing, link-nya mana. Kalau mau nyari-nyari sendiri di YouTube ya boleh. Cuma kalau cari gampang ya udah tinggal request aja di grup. Nanti kita akan share link-nya. Oke. Nah, terus balik ke duplikasi. Tadi kita sudah sadari bahwa duplikasi itu tidak akan terjadi dengan sendirinya. Salah BIM, tiba-tiba kita punya 10 Cierna gitu. Nggak gitu. Tapi harus sengaja dibangun dengan fokus. Dengan cara apa? Dengan cara ya dibimbing benar-benar bulan pertama dia harus punya income gitu. Terus kemudian itu berlanjut. Nah, orang yang punya income juga harus bimbing lagi ke lapis kedua, lapis ketiganya. Training seperti ini juga harus jalan, karena orang tuh ketika udah bisa presentasi produk, bisa presentasi marketing plan, bisa cari duit, bisa jualan, punya income, tapi dia nggak diajarin ilmu baru, dia cuma bisa presentasi doang. Kira-kira bosan nggak ngerjain bisnis ini? Gocap tiaw sebulan. Bosan lah. Lama-lama pasti bosan, manusia tuh pasti bosan. Ya. Dan kok gue jadi tiap hari ngomongnya apel SC, gue udah bosan ngomongin Oatwiller, Spatlauber, Biogold, Biomild gitu. Nah, kita orang itu kan bosenan. Gimana caranya supaya dia nggak bosen? Ya, harus naik tangga, harus naik kelas. Harus naik kelas itu kita ajarin ilmu-ilmu yang lebih tinggi lagi. Ilmu leadership-nya. Kayak minggu kemarin kita belajar mengenai cara membaca kepribadian orang lain dan bagaimana cara approach mereka. Sebelum-sebelumnya kita udah belajar professional selling skill. Nah, itu ilmu-ilmu yang kita leader-leader itu harus belajar terus. And that's not for free. Itu nggak tiba-tiba kita gampang belajar kayak gitu. Itu leader-leader Anda yang memberikan training-training, itu belajarnya juga jungkir balik. Apalagi yang rutin ya, yang seminggu sekali itu ngejarnya baca bukunya tuh bener-bener lari, bener-bener ngebut bacanya supaya untuk cepet pahamin, cepet praktekin, oke, it works, buru-buru ajarin. Nah, itu adalah effort dari leader-leader Anda yang kalau Anda melihat mereka punya passive income ratusan juta per bulan, jangan pernah pikir bahwa, oh itu karena karena downline gitu ya. Karena bisa jadi ada downline baru yang merasa seperti itu. Oh, gue kaki kuat lu ya. Wah, itu wrong, totally wrong. Karena upline Anda tidak akan punya hasil passive income yang besar kalau dia tidak punya effort. Duplikasi itu nggak terjadi dengan sendirinya, nggak BIM salah BIM. Dia harus benar-benar fokus untuk menduplikasi sehingga terjadi benar-benar yang namanya passive income. Beda sama active income ya. Kalau active income mungkin memang orang hobi jualan, itu beda cerita. Oke, kalau yang dapat passive income itu tidak terjadi dengan hoki atau keberuntungan karena dapat satu orang downline. Karena meskipun punya dapat downline satu yang bagus banget pun, itu tuh cuma satu kaki. Dan di BioGreen kalau cuma satu kaki, it doesn't make money. Gitu. At least mesti ngembangin 2. Nah, dari sinilah leadership itu harus jalan. Oke. Gimana caranya kalau downline-nya siapa ya? Nggak ada yang bisa duplikasi nih. Kok downline gue nggak ada yang jalan ya? Training itu lagi. Terus kayaknya adem-adem aja semua. Gimana caranya supaya duplikasi itu bisa jalan? Nah, jawabannya adalah yang hijau nih, poin kedua. Rekrutnya yang banyak. Kebanyakan member-member itu di awal karena payout-nya BioGreen itu gede, rekrut 2 orang, rekrut 3 orang, udah berasa dapat berapa juta, udah seneng.
udah abis itu tuh udah nggak ngerekrut pribadi lagi, fokusnya ngebantuin downline. That's wrong. That's wrong. Aku kasih tahu dari awal, rekrut itu harus yang banyak. Kenapa? Supaya kita punya banyak pilihan. Jadi kalau kita ketemu downline yang nggak ada komitmen, kita punya pilihan yang lain. Jangan kita terpaku sama si A, si B, si C. Si A banyak duit, si B passive income dari suaminya, si C nggak punya semangat, nggak punya burning desire untuk mengejar sesuatu. Dia ngerasa hidupnya udah enak, udah nyaman, dan udah gitu-gitu aja juga nggak apa-apa gitu. Nah, kalau kita punya downline cuma si A, si B, si C, kita follow up, nggak ada yang jalan, kita follow up terus si A, si B, si C gitu ya, 3 tahun kita follow up terus, lama-lama kita yang nyerah sendiri. Kenapa? Nggak ada yang jalan, nggak ada yang berhasil di follow up. Jadi kalau mau ada yang jalan, maka dari awal itu strateginya adalah kita harus punya banyak pilihan supaya kita bisa pilih mana yang bagus, mana bibit unggulnya. Jadi kita nggak capek tuh ngurusin sama yang drama lah, yang komplain melulu lah, yang ngeluh-ngeluh melulu, itu nggak perlu. Don't waste time. Dari awal rekrut aja yang banyak. Dari rekrutan yang banyak itu, gimana cara milihnya? Kita uji lah dengan sistem. Ini poin yang ketiga ya, uji dengan sistem. Jadi banyak yang bilang, gue pengen lulus master, gue pengen lulus income 100 juta per bulan, gue pengen lulus punya rumah, gue pengen lulus, ya semua orang juga pengen gitu kan. Tapi siapa yang benar-benar mau kerjain, bersedia bayar harganya untuk mencapai apa yang mereka impikan. Nah itu kita hanya bisa uji, satu-satunya cara adalah dengan sistem. CD training, kita kasih PR, suruh dengerin CD training, didengerin nggak? Pertemuan, ikutin nggak pertemuan, jangan sampai datangnya, joinnya aja telat, tiap kali pertemuan telat, atau nggak ikut, ada alasan inilah, itulah, nidurin bayi lah, apa segala macam. Wah, itu failed ketika kita nguji dengan sistem. Suruh baca buku, bener nggak dibaca bukunya, gitu. Karena banyak orang yang pengen-pengen, tapi nggak bersedia bayar harganya ini, sistemnya ini, kan. Terus, how to start. Begitu join, kita tanya, dia impiannya apa, gue pengen ini, pengen itu, pengen bisa banggain orang tua lah, pengen bisa bayar uang kuliah sendiri, pengen itu, pengen ini, gitu ya. Kita arrange waktu untuk how to start sama dia. Dia bener nggak bisa arrange waktu how to start? Atau banyak alasan nanti? Nggak bisa lah, bentrok ini, itu. Dan 1 minggu pertama sudah langsung closing. Jadi, member baru, 1 minggu pertama harus closing 1 orang, 1 bulan pertama harus closing sudah 4. Jadi, 1, terus sisanya sampai akhir bulan itu 3 orang lagi. Biar dia balik modal, dia punya momentum, dia punya bukti income ya. Ini kalau mau jalan gede nih jaringannya nih. Kalau mau pelan-pelan ya nggak harus kayak gini. Ini cuma kalau pengen passive income yang terus grow. Sistem yang berjalan. Terus konsultasi. Bener nggak downline itu konsultasi? Apa dia ngerasa udah pinter, jalan-jalan aja sendiri gitu, nggak pernah konsultasi lagi sama leadernya. Terus bener nggak presentasinya 30 kali per bulan? Jangan bilang, kayaknya gue udah banyak deh presentasinya, tapi kok nggak jalan-jalan nih jaringannya gitu. Banyaknya berapa? Mungkin dia ngerasa 10 kali presentasi per bulan itu banyak gitu, tapi standarnya kan nggak segitu. Oke, nah kita menguji dengan sistem ini tujuannya adalah untuk mendapatkan orang yang tepat yang bisa kita fokuskan untuk menjadi leader. Jadi don't waste, jangan buang-buang waktu ke orang yang salah. Waktu kita tuh nggak bisa balik. Kita 6 bulan, 1 tahun, kita kasih waktu kita yang kita nggak bisa minta balik itu ke orang yang nggak tepat. Dianya juga nggak punya ambisi buat maju, nggak mau kerjain dengan serius. Itu kita buang-buang waktu, salah, sayang. Jadi bukan membuang waktu ya, menginvestasikan waktu kita itu harus ke orang yang tepat. Cara pilihnya gimana? Tes dengan sistem. Kalau baca buku banyak alasan, ini itu banyak alasan, skip. Fokus ke yang lain. That's why harus, ini nyambung semua ya, harus ngerekrutnya yang banyak supaya kita punya pilihan. Dan kita fokus dengan yang positif ya. Nah, ada perumpamaan. Kalau orang nambang emas, orang mau nambang emas ini ketika dia dapat dari sungai gitu, biasanya kan orang penambang emas itu ke sungai, dia dapat dari tanah yang mengandung unsur emas. Tapi banyakan tanahnya, sampah-sampahnya apa banyakan emasnya? Banyakan sampahnya kan. Jadi jangan fokus jangan fokus pada sampah-sampahnya. Jangan fokus sama orang yang drama, yang komplain-komplain terus. Fokuslah sama orang yang positif. Fokuslah sama emasnya. Enak ini ngerjainnya. Jadi kitanya nggak terlalu sibuk presentasi sana-sini, tapi hasilnya tuh bagus. Hasilnya passive income-nya grow terus, jaringannya grow terus. Ini enak banget kerjainnya. Kalau ngerjain bisnis MLM, ada buku yang bilang, bisnis MLM itu supposed to be a fun business. Dia harusnya menjadi bisnis yang menyenangkan untuk dikerjain. Apalagi kalau dibandingin sama misalnya kerja kantor atau bisnis konvensional yang belum punya sistem, harusnya bisnis MLM jauh lebih fun, jauh lebih
menyenangkan untuk dikerjain. Jadi kalau kita tidak senang mengerjakan bisnis ini, misalnya kecapean, nggak punya waktu, atau jadi nggak punya apa-apa gitu ya, berarti ada yang salah dalam prosesnya. Nah, kalau kita ngerjainnya step by step seperti ini, duplikasinya benar, pasti ngerjainnya fun dan pasti punya waktu. Oke, next. Nah, ini urut-urutannya nih. Kenapa kita harus prospek yang banyak? Harus daftar nama minimal 100, 150 gitu ya. Karena dari sekian ratus daftar nama, yang bisa diundang itu mungkin sepersekiannya, mungkin berapa persennya aja. Yang udah bisa diundang, yang benar-benar ketemu presentasi, juga mungkin nggak 100%, kan mungkin 80%-nya aja. Yang bisa benar-benar ketemu. Ada yang tiba-tiba cancel, ada yang bilang janji mau ikut BOP tapi nggak jadi, gitu kan. Nah, jadi yang diundang itu pun nanti berkurang lagi nih untuk yang benar-benar dipresentasiin. Yang dipresentasiin belum tentu closing. Belum tentu closing di tempat. Banyak yang mau pikir-pikir dulu, minta waktu dulu, segala macam. Jadi perlu di-follow up. Yang bisa di-follow up, misalnya habis presentasi, yang bisa di WA lagi, yang bisa ditelepon lagi, mungkin tidak 100%. Ada yang menghilang tanpa jejak, gitu kan. Nggak bisa dikontak lagi. It's okay, nggak apa-apa. Setelah itu, yang bisa kita follow up, belum tentu hasil follow up-nya 100% closing. Jadi ini angkanya berkurang terus. Ketika closing, dapatlah kita seorang user. Dapat user. Nggak tiba-tiba jadi leader ya. User dulu. Ini aja udah, wow, udah dapat user. Dari user, kita follow up lagi. Kita akan mendapatkan member aktif yang mulai kita ajarin posting di WA, mulai posting di IG, dan lain-lain. Jadi member aktif. Mungkin selling dulu. Nah, setelah itu, setelah dia mulai aktif, kita bisa melihat dia ini tipikal basis atau tipikal, satu lagi apa? Basis dan? Gerbang. Yes, Pintu. basis atau gerbang, betul sekali. Basis atau gerbang. Apa bedanya basis dan gerbang? Kalau basis tuh dia mau jalan ya, terus. Tapi kalau gerbang itu ya kita kita pakai referensinya dia aja, karena dianya nggak ngerti-ngerti gitu. Betul. Basis ini yang bisa diajarin, yang kita bisa duplikasiin ya. Kita bisa ajarin dia presentasi, bisa ajarin dia leadership, dan lain-lain. Kalau gerbang itu kayak yang, ya udah lalu temenin aja deh. Dia punya channel banyak, tapi lo ajarin sampai bebusa-busa juga dia nggak bisa presentasi sendiri. Ya udah, itu gerbang. Gerbang itu banyak kok member-member yang gerbang yang dia nggak ada keinginan untuk belajar juga, ya udah jadiin gerbang, kita presentasiin teman-temannya, dia dapat duit, closing, kita mencari basis di bawah jaringan dia, kita mencari orang-orang yang mau hidupnya berubah. Nah, basis ini yang mau belajar, mau hidupnya berubah, mau kerjain bisnis ini ya. Kita sortir nih dari yang aktif-aktif itu, ada yang aktif tapi cuma buat fun nih, buat happy-happy ya, dapat duit 10-20 juta, gue udah happy gitu, nggak butuh banget 1M, 2M. Oke, nggak apa-apa, aktif dulu, cari basis. Dari basis, yang udah mau belajar, kita create dia jadi leader. Ajarin dia jadi leader. Ajarin problem solving, dan lain-lain. Dari leader, baru pilih jadi core leader. Nah, ini kita kalau berdasarkan closingan pribadi kita cuma 10, kagak cukup. Jadi, mesti banyak closingan pribadinya, supaya kita banyak pilihan. Dan dari situ kita kerja ke kedalaman. Untuk cari tusuk sate ya 5 ke bawahnya. Kan nggak mungkin kita cari semuanya sendiri kan, gila mau berapa banyak closingan pribadi kita. Jadi kita ke kedalaman, downline, kita follow up. Misalnya upline dia nggak follow up, ya udah kita yang follow up, mau nggak mau. Kita yang follow up sampai dia jadi nih. Tuh. Bekerja ke kedalaman supaya bisa freedom. Apa freedom? Passive income. Freedom itu tusuk sate ini ya, 5 kiri, 5 kanan, core. Apa itu core? Aduh, materi bulan lalu ditanyain lagi. Yang udah leader. Core itu yang pentolan. Oh, ini mentang-mentang bakso pentol, jadinya pentolan dekornya. Iya, pentolan delus. Ini core ya. Cilot. Ya, yang lupa, ada 7 syarat untuk jadi core. Pertama, minimal dia punya presentasi 15 kali per bulan. Jadi kalau dia presentasi aja cuma sebulan 2 kali, itu bukan core, jelas. Terus harus menggunakan produk secara rutin. Jadi kalau yang beralasan, eman-eman lah, mahal lah, nggak punya duit lah, apa segala macam, alasan nggak menggunakan produk secara rutin, itu bukan core. Kenapa? Dia nggak bisa powerful cerita mengenai produknya nanti. Terus harus punya basis pelanggan, harus melayani pelanggan. Ingat ya, ini materi yang kita bahas beberapa minggu yang lalu, harus punya pelanggan, user-user. Jadi kalau kita mau punya income yang stabil, pelanggan kita mesti banyak, yang kita follow up tiap bulan, mereka rutin beli. Karena kalau closing baru-baru terus,
ya capek juga kali kita active income terus. Tapi kalau kita udah sekali dapet nih pelanggan, tapi kita maintain dengan baik, sehingga dia repeat order lagi, income kita akan jauh lebih stabil. Jadi ini harus punya basis pelanggan nih. Misalnya kita punya 10 pelanggan yang ya udahlah dia nggak mau ngurusin repeat order by system apa segala macam, ya kita yang follow up, Ci, apel perlu berapa? Udah habis belum? Biomalt perlu berapa? Apel mini perlu berapa? Segala gitu. Nah, itu kita yang inputin tuh. Aku ada tuh member kayak gitu. Setiap bulan itu mesti 1 gold. Jadi maintenance 1 gold, maintenance 1 gold. Itu kita layanin, kita yang inputin, kita yang arrange pengirimannya. Karena kalau suruh dia yang arrange sendiri sama stokis segala macam, udah jangan harap dikerjain. Login aja jangan harap gitu. Jadi kita mesti ngelayanin nih pelanggan-pelanggan ini. Supaya apa? Bayangin, sebulan 1 gold. Enak kan, 1 orang aja pairing kasih 1 juta lebih. Kita mesti banyak pelanggannya. Terus, core juga harus baca buku yang direkomendasi minimal 15 menit per hari. Kalau dia nggak baca buku, nggak grow, apa yang mau diajarin ke downline-nya? Paling ilmunya begitu-begitu aja. Terus harus dengerin juga audio video yang berhubungan dengan bisnis ini. Ada improvement-nya. Menghadiri setiap pertemuan yang direkomendasikan. Menjadi good team player. Good team player tuh apa sih? Good team player itu selain dia mandiri ya, tapi harus bisa bekerja sama juga. Dan harus punya goal juga, jadi bekerja dengan goal. Nah ini buat reminder, core leader sebenarnya kita kan udah punya materi khusus untuk ini ya, cuma mungkin lupa. Ini reminder buat diri kita masing-masing, kita udah core belum? Kalau kita belum core, pantas nggak kita berharap member kita ada 5 core kiri, 5 core kanan? Ekor, 5 ekor dapatnya 5 ekor kiri, 5 ekor kanan. Kalau kita belum core, hawa kita tuh belum cukup untuk mendapatkan member yang core juga. Hari ini dari aku itu, ini sebenarnya request-nya Cirita Wong yang request ya, kalau member baru suruh ngapain. Nah ini nih, member baru nih, kalau presentasi pakai ini ya. Step by step-nya, 15 menit aja. Tanya. Kotim mau Ini tanya ya? ilustrasinya makanan. Ini lanjutan yang lalu kok, tusuk sate. Karena Rita ya dicariin yang ada hubungannya dengan makanan jadi. Iya betul. Ya, jadi member baru kita mesti ajarin bisa presentasi ini yang harus selesai dalam waktu 15 maksimal 20 menit. Caranya gimana? Pakai aja tools yang sudah disediakan. Kalau teman-teman bisa meng-create tool yang lebih sederhana lagi, silakan. Cuma kalau sejauh ini aku rasa ini udah sederhana banget sih. Tiap kali presentasi aku pakai ini ya memang closing-nya. Tuh, member Put Kamari malah 10 juta kan? Ya. Goal. Ya kan? Apa Putri? Ya kan. Oke. Nah, ini step by step-nya untuk bisa terjadi duplikasi ya. Jadi ketika kita berharap jaringan kita bisa tumbuh, berkembang, dan kita punya passive income yang terus bertambah, inilah step by step yang harus kita lakukan. Jangan sampai kita ekspektasinya jaringan itu tumbuh dengan sendirinya, karena nggak mungkin. Harus sengaja kita bangun jaringan itu. Cara bangunnya gimana? Nah, ini garis besarnya. Kitanya juga harus jadi core, dan kita bentuk tim kita supaya bisa jadi core juga. Ini step by step-nya. Jangan tiba-tiba mau lompat kelas. Kita bikin daftar nama aja kagak, cuma closing 2-3 orang, berharap 2-3 orang itu tiba-tiba jadi core. Nah, ini step by step-nya mana nih? Ini banyak yang hilang di jalan kan? Gitu. Dari aku itu sharingnya hari ini. Dari Kongmo ada yang mau ditambahin, Kongmo? Tidak terencana ini. Atau teman-teman yang baru-baru atau mungkin yang sudah lama juga ada challenge di mananya, boleh tanya. Challenge-nya tuh presentasi 15 menit itu loh, atau 30 ya, paling maksimum. Okay. Karena kayaknya biasanya panjang banget ya. Itu faktor kebiasaan, Ci, faktor habit. Jadi ketika kita membiasakan diri presentasi itu struktural gitu ya, sistematis, 1 menit, 5 menit, 10 menit, 1 menit, 5 menit, 10 menit, selesai, langsung closing, maka itu akan jadi habit yang baru, akan jadi kebiasaan, dan itu terduplikasi ke jaringan kita, itu enak banget, Ci. Pada cepat bisa presentasi sendiri. Jadi kalau kita saat ini terbiasa presentasinya panjang, dan kita pengen ada duplikasi di tim kita harus change dulu. Terus cukup pakai yang starter kit itu aja udah ini ya, udah cukup ya? Betul, Ci. Aku presentasi itu cuma pakai si pouch ini, isi sampel-sampel sama starter kit doang. Nggak pernah bawa banyak-banyak proyektor lah, laptop, apa segala macem. Nggak pakai. Oh, sampai bawa whiteboard kadang-kadang. Wah.
Ya kalau pakai Ingat, kertas betul. boleh, kertas ditulis-tulis Kertas. boleh. Whiteboard mungkin kalau kita presentasi ke banyak orang, Banyak supaya bisa orang. kelihatan ya nggak apa-apa. Nah, terus aku mau tanya nih, berhubungan dengan banyak orang. Sebetulnya tuh lebih efektif ke banyak orang atau sistem sniper ya? 1 atau 2 gitu. Tergantung, Ci. Closing rate sebenarnya lebih tinggi kalau SP1 ya. SP1 itu orang-orang yang levelnya di atas kita, lebih gampang kita closingin kalau personal, kalau one on one. Oh, oke. Apalagi kalau bawa upline yang udah berprestasi. Tapi kalau misalnya levelan teman-teman kita gitu ya, terus dia sendiri kayak kurang bisa mengambil keputusan, itu kayak nggak closing kan kalau sendirian. Iya. Tapi kalau misalnya di grup yang 5-10 orang, misalnya kita bikin home meeting, nah ini orang-orang selevelan kita udah tunjukin, upline kita udah tunjukin, terus ada yang closing 1, itu tuh nular. Ikut, betul. Iya, ya udah gue juga deh gitu. Itu. Lebih nongol PD-nya. Kalau yang kalau ada yang ngomong negatif dulu aja, udah semuanya jadinya ikutan kan? Resikonya seperti itu. Tapi kalau kita ditemenin sama leader yang udah bisa jawab semua objection, tenang aja. Oh, oke. Leader yang udah pengalaman, Ci, yang udah 10.000 jam terbang, 10.000 jam presentasi, itu bisa mengubah orang yang tadinya nolak, malah jadi semangat, malah jadi mau ikut. Oke, berarti sebenarnya kalaupun ada kelompok yang minta mereka mau sekalian rame-rame, kita terima aja, tinggal kita cari tim kitanya ya. Betul. Memang lebih enak presentasi 5-10 orang langsung home meeting. Kenapa? Ya nggak capek ngomongnya. Daripada satu-satu. Oke. Ya deh. Sip. Yes. Untuk yang home meeting, ingat dipersiapkan timnya dulu. Iya, betul. Tuan rumah paling nggak. Jangan nanti kita presentasi, tuan rumahnya sibuk di belakang dapur. Terus keluarin makanan, bertahap lagi. Itu rusak tuh edifikasi, hancur semua. Harus dengerin CD ya, Ci. CD modul 6 itu. Iya. Oke, Luz, thank you. Sama-sama. Ya. Yang lain ada yang mau tanya lagi? Kalau nggak ada lagi, kita foto bersama nih. Yes. Ini tumbenan sih, hari ini nggak banyak yang nanya. Cimimi nggak nanya apa-apa nih, Cimimi. Terus aku buku dong, Luz. Buku? Buku, di Tokped abis gitu. Buku apa, Ci? Kan kamu biasa ada di Tokped tuh buku yang itu. Cici cari buku Freedom is Not Free ya, yang putih ya. Iya. Oke, nanti aku cariin. Aku cariin itu Pak Goceng. Thank you. Iya, thank you. Oke, yang mau nitip buku Freedom is Not Free siapa lagi? Pak Goceng. Aku. Cerna. Erna mau baca buku beneran. Nah, kamu suruh siapa yang bacain? Oke, sip. Kayaknya banyak ya, nanti aku stok 10 deh. Berapa? Kalau mau beli, pego, 150.000. Oh ya, wis mau. Ya. Oke, sekarang kita foto bareng dulu ya. Yes. Tolong dinyalakan video-video masing-masing. 1, 2, 3. Nggak bisa. 1, 2, 3. Oke. Sekarang halaman 2. Di halaman 2 itu ada Anya, ada Bu Angki, Bu Renita, Koyung, Cieni, Della, Tiur, Timo, Rita, Yuarita, Nelly, Grace, Rusli, Haniwali. Belum pernah. Aduh, pegel mulut gua. Sabar. Yencen. Yencen. Udah lama nggak lihat. Haniwali itu downline-ku, Luz. Oh, oke. Oke, 1, 2, 3. Oke, lengkap. Terus ini buku juga ya, Luz? Oke. Yang mau nanya-nanya lagi, monggo loh. Ada, cukup. Plus, thank you. Oke, sip deh kalau gitu. Nanti ada request apa lagi, silakan di WA aja ya. Mau materi apa. Siap. Bye. Thank you. Bye. Thank you.